Halo teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 6 PDB 24 mengunjungi kompleks makam dan Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Di sini kami bukan hanya melihat sejarah, tetapi juga merasakan hidupnya budaya, ekonomi, dan tradisi masyarakat sekitar. Masjid dan makam Sunan Ampel terletak di kawasan Ampel, Surabaya. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1421 Masehi oleh Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Masjid ini menjadi simbol perpaduan budaya dan kearifan lokal. Arsitekturnya memadukan unsur Jawa, Arab, dan Tionghoa, mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan masyarakat pada saat itu. Di dalam kompleks masjid terdapat makam Sunan Ampel beserta keluarga dan murid-muridnya. Tempat ini sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk mengenang perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara yang damai dan bijak. Terus sudah rumah tangga punya saudara satu, Sayyid Ali Murtado, tapi ini nggak dibedakan. Sudah 6 tahun belum. Suruh kakeknya yang Mojokerto lari lagi ke Kamboja, suruh dakwah di Indonesia. Karena Indonesia one posse seluruh agamanya Hindu, Buddha, sama yang digandeng itu apa namanya Konghucu. Dari wawancara kami, dengan salah satu juru kunci di area masjid, beliau menjelaskan bahwa Sunan Ampel dikenal sebagai tokoh penyebar Islam yang mengajarkan nilai toleransi, kesederhanaan, dan persaudaraan. Menurut beliau, pengunjung datang dari berbagai kota bahkan luar negeri. Meski kawasan ini ramai pengunjung, namun dengan kerjasama dari berbagai pihak, kawasan ini dapat tetap kondusif. Beliau juga menegaskan bahwa di area ini, pengunjung wajib mengenakan pakaian yang sopan, terutama saat memasuki area makam. Untuk yang tidak membawa perlengkapan, pihak pengurus sudah menyediakan sarung dan hijab agar semua orang dapat berziarah. Cara sinerginya toleransi yang ada di kawasan Sunan Ampel. Sunan Ampel dimasuki oleh dunia. Jadi ada orang turisnya. Dan turis itu pakai celana pendek apa celana panjang? Pendek. Supaya dia mau ke sini, kita harus sedia sarung, jilbab. Jangan dia orang dulu beli, besoknya nggak ke sini. Iya. Yang terakhir, beliau juga menegaskan bahwa ziarah tidak boleh dijadikan tempat meminta-minta kepada makam. Karena sebagai manusia, kita hanya boleh meminta kepada Allah. Ziarah hanya ditujukan untuk mendoakan, mengingat sejarah, dan meneladani perjuangan Sunan Ampel. Selanjutnya, kami mewawancarai para pedagang di sekitar kawasan Sunan Ampel. Yang pertama adalah seorang pedagang kebab yang berasal dari Yaman. Ia telah lama tinggal di Indonesia. Selama berjualan, ia mampu melayani wisatawan asing dengan baik karena dapat berbahasa Inggris. Lalu, kehadiran wisata religi ini juga membuat dagangannya dikenal oleh banyak pengunjung dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Ya, saya asli Yaman. Tinggal di sini udah tahu. Terus karena ini kan juga banyak dari apakah ada pembeli dengan bahasa lain, kemudian Ada, siap ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada. komunikasinya selalu dari sini. Ya sesuai. Apabila pemataran masa itu. Lalu apakah ada budaya gotong royong? Gotong royong mungkin terlihat di Beda ini. Pondok ada, pondok. 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 Selanjutnya yang kedua adalah pedagang roti canai. Ia bercerita bahwa suasana berdagang di Sunan Ampel sangat kondusif. Para pedagang saling menghargai, tidak saling berebut pelanggan, dan tetap menjaga kenyamanan pengunjung. Ia menggunakan bahasa Indonesia saat melayani pembeli, dan menurutnya, kawasan ini jauh lebih ramai pada hari Jumat dan Minggu, di mana jumlah pengunjung bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Bagaimana sikap masyarakat dan pedagang di sini dalam menjaga kerukunan antar pengunjung dan pedagang yang beragam? Ya itu apa enggak? Hormati aja mas. Kalau misalnya kalau nggak boleh apa gitu harus
Pokoknya saking ngargain aja lah. Mbaknya ini udah berdagang berapa lama di sini? Kalau aku ini mulai 2023 awal. 2023. Hampir 3 tahun. Nah, di sini kan banyak banget ya, ada dari Jawa, Madura, Arab. Lalu bagaimana Mbak ini menangani pelanggan tersebut? Kan bahasanya itu beda-beda kan pastinya. Iya pasti nih. Tapi aku tetap pakai bahasa Indonesia aja. Soalnya kalau orang Madura tetap tak bahas pakai strawberry Indonesia. Mau nanya, kan ada nggak sih tradisi lokal yang masih dilestariin oleh para pedagang yang ada di kawasan Sunan Ampel ini? Mungkin kayak misalnya kayak apa Maulid Nabi kemarin itu bisa apa hajatan bisa. Cuma kalau tradisi sini kurang tahu kak. Ada aturan yang nggak tertulis kayak kebiasaan yang dijaga sama pedagang di sini nggak biar tetap harmonis dengan pengunjung dan warga sekitar? Enggak ada sih. Berarti tetap apa kayak ya udah berjualan masih Iya. nggak maksudnya kayak pilih jualan tuh kayak rencananya kan nggak cuma satu gitu Iya. kan, maksudnya bakal ada kayak ih jam beli di situ jam di situ kayak gitu, ada nggak kayak Cuma kan selera makanan masing-masing. Soalnya beda tempat beda rasa biasanya. kayak ada konflik gitu nggak yang Sesama nggak berjalan di situ? Enggak ada sih. Aman ya. Iya. Ya mungkin kalau pelanggannya yang marah kayak lama gitu, ya udah kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Ramenya tuh hari apa aja? Strawberry campur air. Tapi kalau weekday gitu cenderung lebih sepi ya. Iya. Sampai 2 kali lipat untuk pengunjungnya sendiri. Bisa, bisa. Tapi kebanyakan gitu orang-orang emang dari berbagai daerah gitu ya, Mbak? Iya, banyak kan dari luar kota gitu. Di sini Emang berarti untuk beribadah sama di pedagang-pedagang gitu. Banyak kan gitu. Vlog kunjungan ke Sunan Ampel telah berakhir. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari sejarah dan keindahan tempat ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di vlog berikutnya.